Bang melihat kasus sidang Nikita nih versus jaksa. Nah, gimana melihatnya Bang? Karena kan dari sidang ke sidang selalu seperti itu ya kejadiannya. Ada kegaduhan antara Nikita dengan jaksa Bersitegang terus itu. nih. Nah, gimana Bang menyikapinya Bang? Yang dulu Abang juga sempat pernah menjabat seorang jaksa militer ya. Oh, ya. Nah, gimana? Membandingkan waktu saya menjadi jaksa militer sama sekarang ini. Iya. Kalau saya waktu saya menjabat jaksa militer, waktu saya sidang, belum pernah saya ribut sama terdakwa. Nah, itu loh. Terdakwa itu tidak akan melawan kalau kita sesuai prosedur yang ada. Belum pernah. Yang saya sidangkan itu justru militer. Militer jauh lebih keras karakternya, jauh lebih ini kan, harga diri di atas segala-galanya. Tetapi saya alhamdulillah selama saya menyidangkan tentara, tidak pernah ada perlawanan, tidak ada pernah kegaduhan dari TNI, dari oknum yang saya sidangkan. Iya. Nah, bagaimana ya kita sidangkan sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak kita mencari mungkin terbawa oleh emosi, apalagi ini emosi pribadi. Nah, itu lebih parah lagi kalau terjadi adanya emosi pribadi. Seharusnya jaksa itu lebih menahan diri, mengendalikan diri. Tidak boleh kita terbawa emosi oleh terdakwa. Kalau terdakwa kan menurut saya wajar-wajar aja dia emosi. Karena apa? Satu, dia dibawa tekanan. Yang kedua, apalagi waktu persidangan ini dianggap ini anggapan ini kan subjektif penilaian dari dia. Ini ketidakadilan. Apalagi menurut informasi kan jaksa sering memotong pembicaraan. Nah, itu lebih parah lagi. Dan dia akan terbawa emosi. Itu loh, seharusnya jaksa bisa mengendalikan diri. Oke, artinya jaksa posisinya sebagai apa? Mungkin dia bekerja untuk korban atau untuk keadilan atau untuk kepentingan umum, Mayor? Sebenarnya gini loh, jaksa ini adalah mewakili negara. Bukan mewakili pribadi dia, mewakili negara. Dia wakil negara loh. Ini si jaksa itu. Nah, seharusnya dia mencari kebenaran. Gitu. Makanya saya ulang tadi, jangan terbawa oleh emosinya terdakwa. Gitu loh. Kalau dia terbawa ya kita rugi, sebagai penuntut umum rugi. Itu. Sebenarnya ada kode etiknya nggak sih dalam kejaksaan sendiri? Artinya ketika perilaku-perilaku yang tidak pantas dilihat oleh mungkin orang-orang itu seperti apa? Ada nggak sih etikanya, kode etiknya? Ada, kode etik dan kejaksaan pasti ada. Pasti ada kode etik, kejaksaan pasti ada. Semacam pasti ada. Kode etik dan kejaksaan. Contoh saya bilang, memang gitu. Kalau pihak dari pihak ini kita misalnya sendiri ada keberatan terhadap yang dilakukan jaksa, mungkin memotong pembicaraan segala macam. Nah, saya sangat menyesalkan juga. Saya sangat menyesalkan adanya pengacaranya. Pengacaranya kemana aja? Kan gitu loh maksud saya. Saya menyayangkan itu. Kalau memang dipotong, seharusnya pihak kejaksaan ini pengacaranya itu protes. Mohon izin yang mulia, saya keberatan terhadap ini diprotes. Saya pun kalau seandainya sekarang kan jadi pengacara profesional kan, saya membela kasus Peggy Setiawan. Kalau seandainya saya bilang saya anggap dari waktu itu saya berhadapan sama pihak dari Polda Jawa Barat. Pengacaranya dari Polda itu memotong pembicaraan saya protes pada hakim. Mohon izin yang mulia, saya bilang tidak boleh seperti ini. Nah, makanya saya bilang seharusnya yang mengimbangi apa yang disampaikan oleh kejaksaan itu pengacaranya yang proaktif. Saya tidak tahu pengacara protes atau tidak bagaimana. Oke, Bang, ini kan berawal dari Nikita itu dipaksa untuk memakai rompi pada saat masih di ruang sidang, tapi sidang sudah selesai. Nah, Nikita melawan karena mungkin masih dalam ruangan sidang gitu. Nah, terus akhirnya terjadi gesekan, perlawanan, dan sempat juga jaksa itu merekam tapi dengan muka yang sedikit meledek gitu. Itu seperti apa melihatnya? Saya ngelihat begini ya, kalau kita pisahkan ya, kalau dia merekam saya tidak tahu ya, mungkin dia dapat dibenarkan juga, ya, dalam hal ini mungkin untuk laporan jaksa kepada pimpinannya, ini dokumentasi, sah-sah aja menurut saya kalau jaksa melakukan rekaman terhadap itu. Tetapi kalau jaksa sampai dia memaksa si Nikita Mirzani untuk menggunakan rompi dengan emosi, itu tidak pas. Karena kita kelihatan kalau jaksa ini kelihatan terbawa oleh emosi. Maka saya ulangi lagi, jaksa tidak boleh terbawa emosi. Dia hanya menjalankan tugas loh. Dia mewakili negara pada persidangan itu, bukan urusan pribadi loh. Tetapi kalau ada seandainya di kita, saya tidak tahu. Seandainya ada pihak dari Nikita Mirzani telah menghina jaksa, kita tidak tahu. Laporkan aja penghinaannya, itu loh. Jangan kita terbawa emosi di situ. Kita yang profesional, jaksa itu orang hukum gitu loh, seperti itu. Batasannya sampai mana? Ini kan terdakwa artinya kan membela diri nih. Artinya sejauh mana sih boleh
mengekspresikan marah atau kecewa kepada jaksa atau bahkan ke hakim tuh sejauh mana batasannya? Gini loh, batasan kita bicara hukum ya. Seharusnya kalau terdakwa, kan ada dikatakan kalau hakim itu tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nikita untuk mendengarkan apa namanya rekaman segala macam kan. Kalau memang ada dianggap oleh Nikita Mirzani itu terjadi pelanggaran yang dilakukan hakim, seharusnya pihak Nikita Mirzani melalui pengacaranya laporkan kode etiknya ini ke KAY, laporkan ini ke Badan Pengawas Hakim yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Kan ada saluran-salurannya seperti itu. Tetapi kalau menurut dari Nikita Mirzani, kalau diduga menurut Nikita Mirzani ini ada pelanggaran hukum, diduga kan ada rekaman, diduga rekaman ini mungkin kalau saat terjadi pelanggaran hukum terjadi suap menyuap. Seandainya saat terjadi suap menyuap, bisa nggak Nikita Mirzani itu membuktikan kalau jaksa memang menerima suap? Bisa nggak Nikita Mirzani itu membuktikan kalau hakim itu ada menerima suap? Nah, kalau memang ada bukti-bukti yang ada pendukung, bisa dilaporkan ke KPK. Tapi hati-hati, Nikita Mirzani hati-hati juga untuk melaporkan ini. Jangan sampai karena rekaman itu tersebut, dia melaporkan KPK tidak ada bukti pendukung lain, itu bisa menjadi masalah bumerang bagi Nikita Mirzani. Itu loh. Karena ada jelas bukti, mungkin ada bukti transfernya atau apanya itu loh. Mayor, Ya. terkait